Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Dayan Priambogo, Fibian Kurnia, dan Hamdan Asyari dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kami akan mempresentasikan tentang kapasitansi atau kapasitans. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang fisika. Salah satu tujuan utama fisika adalah menyediakan ilmu dasar sains untuk perangkat praktis yang dirancang oleh para engineers. Fokus bab ini yaitu membahas tentang kapasitor. Kapasitor adalah perangkat yang bisa menyimpan energi listrik. Untuk contohnya yaitu baterai dalam kamera penyimpan energi dalam unit photoflash dengan mengisi daya pada sebuah kapasitor. Selanjutnya adalah kapasitansi. Kapasitansi yaitu ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Rumusnya adalah C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitansi yang diukur dalam farad, Q adalah muatan yang diukur dalam kolom, V adalah voltase yang diukur dalam volt. Selanjutnya adalah menghitung kapasitansi. Untuk kapasitansi kapasitor sendiri, ialah kemampuan kapasitor yang dapat menyimpan suatu muatan listrik, dan kapasitas kapasitor ini bisa didefinisikan sebagai suatu perbandingan tetap antara muatan Q yang disimpan di dalam kapasitor dengan beda potensial di antara kedua konduktornya. Rumusnya seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor dalam farad, Q muatan listrik yang disimpan dalam kolom, V beda potensial kedua ujungnya, atau volt. Nilai kapasitansi kapasitor tidak akan selalu bergantung pada nilai Q dan V, karena besaran nilai kapasitansi sebuah kapasitor itu tergantung pada bentuk, posisi, dan ukuran dari kedua keping dan jenis material insulator atau pemisahnya. Untuk rumus di atas bisa dipakai jika antara keping itu berisi udara. Namun, jika antara kepingnya itu diisi oleh medium dielektrik lain seperti keramik, porselen, dan mika yang memiliki koefisien dielektrikum K, maka rumusnya berganti menjadi C sama dengan E0 dikali K dikali A per D, di mana untuk mencari C sama dengan E dikali A per D, dan E sama dengan E0 dikali K. Selanjutnya ada rumus kapasitor keping sejajar. Yang dimaksud dengan kapasitor keping sejajar adalah sebuah kapasitor yang terdiri dari dua buah keping konduktor dan mempunyai luas yang sama dan dipasang secara sejajar. Rumusnya yaitu C sama dengan E0 dikali A per D, di mana C adalah kapasitas kapasitor dalam farad, E0 sama dengan permitivitas ruang hampa, A sama dengan luas penampang masing-masing keping, dan D adalah jarak antar keping. Rumus kapasitas kapasitor bentuk bola. Selain kedua rumus di atas, terdapat satu rumus lagi yang sering digunakan untuk mencari dan menghitung kapasitor, yakni rumus kapasitas kapasitor dalam bentuk bola. Dan untuk besarnya kapasitas kapasitor dalam bentuk bola bisa kita lihat pada rumus di bawah. C sama dengan 4 dikali V dikali E0 dikali R. Diketahui C adalah kapasitas kapasitor dalam farad, E0 sama dengan permitivitas ruang hampa. Untuk mencari nilai kapasitas atau kapasitansi kapasitor jumlah muatan listrik yang tersimpan, bentuk paling umumnya yaitu adalah keping sejajar. Rumusnya seperti yang sebelumnya disebutkan, yaitu C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitansi dalam farad. 1 farad sama dengan 1 kolom atau volt. Q sama dengan muatan listrik kolom, V beda potensial listrik atau volt. Kapasitansi tidak selalu tergantung pada nilai Q dan V.
Besar nilai kapasitansi tergantung pada ukuran, bentuk, dan posisi kedua keping, serta jenis bahan pemisah atau isolator. Nilai usaha dapat berbentuk positif ataupun negatif, tergantung pada arah gaya terhadap penempatannya. Untuk jenis keping sejajar, di mana keping sejajar memiliki luasan A dan terikat dengan jarak D, maka rumusnya adalah C sama dengan E dikali A per D, di mana A adalah luas penampang keping, D jarak antar keping, dan E permitivitas bahan penyekat. Muatan sebelum disisipkan bahan penyekat dalam kurung Q0 sama dengan memuat setelah disebarkan bahan penyekat dalam kurung QB. Sesuai dengan prinsip itu, beda potensialnya dinotasikan dengan rumus Q0 sama dengan QB, C0 dikali V0 sama dengan CB dikali VB. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Besar energi, W, yang tersimpan pada kapasitor dapat dicari menggunakan rumus W sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C, sama dengan setengah dikali Q dikali V, sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat, di mana W sama dengan jumlah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kapasitor secara seri dan paralel. Dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara seri maupun paralel dalam satu rangkaian listrik. Rangkaian seri memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan rangkaian paralel. Berikut adalah tabel sifat-sifatnya pada rangkaian seri dan paralel. Susunan rangkaian kapasitor. Untuk susunan seri ada C1, C2, dan C3. Muatan listrik Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Sedangkan pada susunan paralel, muatan listriknya yaitu Qp sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Untuk beda potensialnya, V seri sama dengan V1 plus V2 plus V3. Untuk beda potensial pada paralel, Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kapasitansi atau C pada rangkaian seri rumusnya adalah 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Sedangkan pada susunan paralel rumusnya yaitu Cp sama dengan C1 plus C2 plus C3. Energi yang tersimpan dalam medan elektrik. Pekerjaan harus dilakukan oleh agen eksternal untuk mengisi kapasitor. Dimulai dengan kapasitor yang tidak bermuatan. Untuk contohnya, bayangkan bahwa Anda menggunakan pinset ajaib. Anda menghapus elektron dari satu plat dan mentransfernya satu persatu ke plat yang lain. Medan listrik yang menumpuk di ruang antar plat memiliki arah yang cenderung menentang pemindahan lebih lanjut. Dengan demikian, ketika biaya terakumulasi pada plat kapasitor, Anda harus melakukan lebih banyak pekerjaan untuk mentransfer elektron tambahan. Pada praktiknya, pekerjaan ini dilakukan bukan oleh pinset ajaib, tetapi oleh baterai, dengan penyimpanan energi kimia. Misalkan, pada saat tertentu, muatan Q telah ditransfer dari satu plat pada sebuah kapasitor ke yang lainnya. Perbedaan potensial V antar plat secara instan adalah Q per C. Jika tambahan biaya dq ditransfer, peningkatan pekerjaan yang dibutuhkan akan menjadi seperti rumus di bawah. dW sama dengan V kali dq sama dengan Q per C dikali dq. W sama dengan dW sama dengan 1 per C dikali Q dikali dq sama dengan Q kuadrat per 2C. Untuk U sama dengan Q kuadrat per 2C. Dan kita juga bisa menulisnya
yaitu U sama dengan setengah CV kuadrat. Kapasitor dengan dielektrik. Suatu kapasitor dapat berfungsi jika kedua plat atau lembar konduktor tidak saling bersentuhan, sehingga muatan listrik tidak berpindah dari satu konduktor ke konduktor lainnya. Fungsi dielektrik sendiri adalah memperbesar kapasitansi sehingga kapasitor dapat menyimpan banyak muatan listrik dan energi potensial listrik. Dielektrik adalah suatu lempengan tipis yang diletakkan di antara kedua plat kapasitor. Jika di antara keping plus dan keping min diisi dengan bahan dielektrik atau isolator, kuat medan listrik di antara keping akan menurun, dan kapasitansi akan naik. Beberapa alasan penggunaan dielektrik adalah memungkinkan untuk aplikasi tegangan yang lebih tinggi sehingga lebih banyak muatan, memungkinkan untuk memasang plat menjadi lebih dekat, membuat D lebih kecil. Rumusnya yaitu C sama dengan K dikali E0 dikali A per D sama dengan K dikali C0. Yang terakhir dapat memperbesar nilai kapasitansi C karena K lebih dari 1. Kapasitor dielektrik. Dalam kebanyakan kapasitor, ruang di antara platnya diisi bahan dielektrik untuk mendapatkan kapasitansi yang besar. Kemampuan dielektrik untuk mengurangi atau memperkecil medan listrik luar disebut tetapan dielektrik atau K. Rumusnya dapat dilihat di bawah. Bahan dielektrik di antara dua keping. Bila di antara kedua keping diberi bahan dielektrik, maka rumusnya sama dengan E sama dengan K dikali E0 atau menjadi C sama dengan K dikali C0. Untuk E adalah permisivitas dielektrik, K permisivitas relatif atau konstanta dielektrik, C0 sama dengan kapasitas di udara, C kapasitas pada dielektrik, K lebih dari 1 sehingga C lebih dari C0, dielektrik memperbesar kapasitas kondensator. Kapasitor dan sifat bahan dielektrik. Kapasitansi C sebuah kapasitor adalah perbandingan besar muatan Q pada salah satu konduktornya terhadap besar beda potensial V antara kedua konduktor tersebut. Rumusnya yaitu C sama dengan Q per V AB. Untuk luas permukaannya adalah A. Permukaan bagian bawah dari plat atas bermuatan Q positif. Permukaan bagian atas dari plat bawah bermuatan Q negatif. Jaraknya yaitu D. Jarak kedua ujungnya yaitu VAB. Dielektrik dalam tampilan atomik. Apa yang terjadi dalam istilah atom dan molekul ketika kita meletakkan dielektrik dalam sebuah medan listrik? Ada dua kemungkinan, tergantung pada jenis molekul. Yang pertama adalah dielektrik kutub. Molekul beberapa dielektrik seperti air memiliki momen dipol listrik permanen. Dalam bahan seperti itu disebut dielektrik kutub. Dipol cenderung sejajar dengan medan listrik eksternal. Kedua, dielektrik nonpolar. Terlepas apakah mereka memiliki momen dipol listrik permanen, molekul memperoleh momen dipol dengan induksi ketika ditempatkan di medan listrik eksternal. Dielektrik dalam tampilan atomik. Pada gambar A adalah non-eksternal E-field, yaitu pergerakan random dari molekul. B adalah eksternal E-field, pergerakan molekulnya secara parsial. Untuk penjelasannya pada gambar A, yaitu molekul dengan sebuah momen dipol listrik permanen menunjukkan orientasi acak mereka dengan tidak adanya suatu medan listrik eksternal. Pada gambar B, sebuah medan listrik diterapkan.
Memproduksi perataan parsial dari dipol. Agitasi termal mencegah perataan lengkap. Dielektrik dan hukum Gauss. Pada diskusi ini tentang hukum Gauss, kami mengasumsikan bahwa muatan ada dalam ruang hampa. Di sini kita akan melihat bagaimana memodifikasi dan menggeneralisasikan hukum itu jika bahan dielektrik seperti yang tercantum pada tabel 25 strip 1. Kami melampirkan muatan Q positif pada plat atas dengan permukaan Gaussian. Kemudian menerapkan hukum Gauss. Memberikan E0 mewakili besarnya bidang, kita dapat rumusnya yaitu E0 sama dengan Q per E0 kali A. Muatan bersih yang ditutupi oleh permukaan Gaussian pada gambar 25 strip 16b adalah Q dikurang Q aksen. Jadi hukum Gauss dapat dilihat pada persamaan 25 strip 32. Atau bisa juga dirubah ke persamaan 25 strip 33, di mana E sama dengan Q dikurang Q aksen per E0 dikali A. Efek dielektrik adalah melemahkan bidang asli E0 dengan faktor K. Jadi kita boleh menulis seperti persamaan 25 strip 34 di samping. Perbandingan persamaan 25 strip 33 dan persamaan 25 strip 34 menunjukkan bahwa Q dikurang Q aksen sama dengan Q per K. Ini adalah persamaan 25 strip 35. Persamaan di atas menunjukkan dengan benar bahwa besarnya Q aksen dari muatan permukaan yang diinduksi lebih kecil dari muatan Q dan 0 jika tidak ada dielektrik, karena K sama dengan 1. Dengan mengganti Q dikurang Q aksen dari persamaan 25 strip 35, kita bisa menulis hukum Gauss dalam bentuk seperti rumus di bawah ini. Mungkin tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai kapasitansi. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.